warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 12 Semarang atau yang mewakili, yang terhormat pula Ibu-ibu narasumber, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Tendik SMP Negeri 27 Semarang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat. Salam serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita antu-antu syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Amin ya Allah. Kali ini saya akan memandu caranya acara pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara dimulai akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga pembacaan doa, berikutnya paparan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, yang keenam sesi foto bersama dan penutup. Untuk acara selanjutnya, mari kita buka acara ini bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 27 Semarang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Setiawan SPD MPD selaku Wakil Kepala SMP Negeri 27 Semarang. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati, dan yang terhormat dari teman kita, sahabat kita, teman seperjuangan, Bapak Ibu Guru yang hebat luar biasa. Sebelum kami mulai, saya ingatkan bahwa sekolah kita juga memiliki yel-yel sekolah hebat. Mohon maaf Bapak Ibu, yel-yel kita yaitu SMP 27. Sampun siap? Monggo jumeneng. SMP 27 Semakin jaya. Yes, yes, yes. Terima kasih, silakan. Terima kasih atas semangat dari Bapak Ibu semua yang menjadikan anak kita semakin hebat. Mohon maaf, kami mewakili Ibu Kepala Sekolah yang pada kesempatan ini sangat sibuk, yaitu berada di kegiatan Fasda beserta Wakas 1 di SMP Negeri 26. Kemudian ada Wakas 3 di sini yang kebetulan sedang melaksanakan kegiatan inti ya. Dan di sini ada Bu Puji, ada Pak Ustadz Imam, Pak Ustadz Uswantoyo, Bapak Ibu Guru, hadirin yang berbahagia. Izinkan kami menyampaikan ucapan selamat kepada para narasumber yang nanti akan menyampaikan materi yang telah digaungkan oleh Menteri Kemendikbuddasmen mengenai 7 jurus guru BK yang tentunya di sini merupakan panduan praktis yang memungkinkan
dan meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu guru semua yang hebat. Dan alhamdulillah selama ini anak-anak kita hebat melalui kegiatan yang sudah berjalan beberapa tahun yang lalu, yaitu kegiatan SJSS, di mana kegiatan SJSS ini merupakan bagian dari 7. Kalau orang Jawa itu 7 itu pitu. Pitu itu pitulungan. Jadi alhamdulillah melalui kegiatan ini dari SJSS yang meliputi 5 program sebetulnya ya. Salah satunya adalah program pagi bersemai, ada Senin nasionalisme, kemudian ada Selasa literasi, Rabu mandiri, Kamis integritas, dan Jumat tes paket. Di sini Bapak Ibu semua adalah pemandunya. Nah, dari hasil 1,5 tahun yang lalu itu merupakan bagian dari usaha kita dan menghasilkan beberapa anak hebat. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Oleh karena itu, dalam hal ini dari tim guru BK yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan Fasda. Terima kasih dan mari kita bertepuk tangan buat narasumber kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam dari Ibu Kepala Sekolah buat kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Pak Setiawan arahannya. Bapak Ibu hebat rekan seperjuangan yang berbahagia. Mari kita menundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa agar acara ini berjalan dengan lancar, dan doa akan dipandu oleh Bapak Kuswantoyo SAGM PD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadir pada acara hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan paling utama adalah kebermanfaatan. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syahidina wa kalimina tauhidina maulana Muhammad wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakiran rabbana amin hamdan wa bihamdihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika subhanak. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaqim wa antal musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir lana kulla shay'in fa innaka taysir ala sir'alika yassir. Ya man la yahtadi laka ya la tawsir muhtadan wa ilaika kathir. Ya ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbana wa ilaikal masir. Salimna min adzabis sa'ir wa adkhilna jannatan na'im. Bi syafa'atil yasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Allah wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus untuk doanya. Bapak Ibu
Tibalah saatnya pada acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Puji Hasuti SPD bersama dengan Ibu Veronica Windarti SPD yang akan berbagi ide dan berbagi pengalaman kepada kita semuanya tentang jurus BK hebat. Kepada Ibu Puji Hasuti dipersilakan. Terima kasih Bu Linda. Sebelum mulai, saya terima kasih banyak karena berkenan rawuh ke sini. Ini adalah oleh-oleh kami dari selama 4 hari mengikuti BIMTEK Pasca 7 jurus BK hebat. Kemudian saya akan menularkan oleh-oleh kami yang dari BIMTEK tersebut. Kami akan sekilas saja, yaitu mengenai selayang pandang dari 7 jurus BK hebat. Program 7 jurus BK hebat muncul di latar belakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat peran guru, baik itu guru BK maupun non BK. Jadi ini tidak hanya di BK saja, tapi juga non BK. Jadi kami berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya dalam mendukung perkembangan holistik siswa. Penerapan 7 jurus BK hebat dimaksud untuk memperluas pelayanan BK yang sebelumnya hanya dilakukan oleh guru BK saja. Kini diperluas dengan melibatkan semua guru di sekolah. Hal ini memungkinkan setiap guru untuk berperan sebagai pendamping, motivator, dan fasilitator bagi siswa. Karena kita juga sudah semuanya sekarang memiliki berperan sebagai guru wali, jadi ini penting sekali panjenengan untuk mengetahui apa itu 7 jurus BK hebat, karena peran guru wali di situ sangat kuat. Ada 7 jurus yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Setiawan. Salah satunya adalah jurus yang pertama. Nanti saya akan membahas 1 sampai 3 jurus secara singkat. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Bu Vero. Untuk jurus yang pertama adalah kenali potensi. Kenali potensi di sini fokus pada pemahaman gaya belajar, minat dan kekuatan siswa. Menggunakan alat asesmen untuk mengungkap potensi siswa. Nanti akan ada interpretasi hasilnya dan akan ada rekomendasinya. Nah itu ada 3 alat yang kami punya, ini bekal oleh-oleh kemarin dari BIMTEK. Ada 3 alat pengukuran gaya belajar, kecerdasan majemuk dan kepribadian. Itu nanti bisa kami share di grup SMP 27, karena tidak hanya dari kami saja yang bisa nge-share, itu panjenengan semua juga harus menguasainya. Kemudian jurus yang kedua adalah kelola emosi. Berfokus pada siswa mengenali, memahami, mengenal emosi mereka melalui pendekatan social emotional learning atau kita sebut dengan SEL. Anak diminta untuk mencermati emosi-emosi yang ada pada dirinya, kemudian mengenali saya itu sebenarnya apa. Tidak apa-apa tantrum, tidak apa-apa salah mengerti dia emosinya apa. Siswa harus mengenali emosinya, kemudian mengelola. Kita di sini diajari, di kelola jurus kedua ini diajari untuk mengelola bagaimana emosi itu harus ketika menampilkan emosi. Kalau kita marah tidak harus gebuki orang, tidak harus langsung marah-marah, tapi ada latihan khusus, ada jeda, ada bertanya dulu pada diri sendiri sudah betul belum emosinya. Seperti itu, nanti ada banyak sekali akan kami share juga. Kemudian yang ketiga adalah bukan resiliensi. Saya sering salah menyebut resiliensi. Fokusnya melatih murid agar memiliki daya lenting, ketangguhan dan kemampuan untuk bangkit kembali. Saat ini disinyalir banyak siswa yang minim sekali menguasai daya lenting, hanya
apa-apa sudah kena mental, seperti itu. Jadi di sini kami diajari untuk tumbuhkan resiliensi, dan kami juga ingin Bapak Ibu guru juga sama seperti kami untuk menumbuhkan resiliensi siswa. Untuk jurus 1 sampai 3 dari saya seperti ini, kemudian akan dilanjutkan oleh Bu Vero. Tumbuh di lingkungan sehat bersamaku yang hebat, penuh cinta yang bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi situasi. 7 jurus mereka hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus mereka hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Terima kasih. Kita berlanjut ke berbagi praktik baik. Pada kesempatan ini saya mengambil 2 jurus, yaitu jurus pertama dan jurus kedua. Untuk jurus pertama yaitu kenali potensi, itu saya laksanakan di kelas 7A. Kelas 7A pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Dan hasilnya adalah aktivitas yang kita lakukan sama di Bapak Ibu, tetap ARTA, aktivitas survei dan konseptualisasi serta aplikasi. Itu mulai dari aktivitas Bu. Baik, saya mau membagi tes sederhana dari Aku Pintar. Ada 2 tes. Tidak apa-apa. Ada 2 Aku Pintar, yaitu yang pertama tes kecerdasan majemuk dan tes gaya belajar. Kemudian ini yang untuk untuk aktivitas tesnya ini, kemudian saya minta untuk anak-anak menulis di kertas, kemudian saya minta untuk menempel, karena ternyata saya minta untuk menyimpan. Untuk anak 7A itu 2 anak tidak mau menyimpan dan tidak di screenshot, padahal itu nanti akan dibutuhkan ke depan, tapi tidak mau menyimpan. Jadinya untuk ada itu, jadi ketika anak bertanya, saya bisa menjawab, saya minta untuk menulis. Bu, itu untuk aktivitasnya.
Untuk prosesnya ini ketika aktivitas berjalan, murid kami ajak untuk mengerjakan tes kecerdasan majemuk dan gaya belajar. Ada kelemahan dan keuntungannya Ibu. Kekuatannya itu adalah anak menjadi tahu saya tuh kecerdasan majemuknya, gaya belajarnya bagaimana, terus mereka bisa merencanakan apa yang akan kami lakukan nanti, akan mereka lakukan. Tapi ada kelemahan. Kelemahan apa? Ketika kami memberikan tes itu, aplikasi tersebut digunakan menjadi melambat. Bahkan ada yang harus menunggu beberapa saat dulu baru bisa menggunakan aplikasi tersebut. Dan ini memakan banyak waktu karena isiannya banyak sekali. Yang kecerdasan majemuk itu ada 12 isian. Ini hasil rekap data saya. Untuk kecerdasan majemuk itu ada 8 kecerdasan. Cerdas visual spasial untuk 7A itu ada 1. Untuk cerdas interpersonal itu ada 1. Cerdas intrapersonal ada 14. Ada kecerdasan kinestetik itu 4 anak. Ada cerdas naturalis itu 3 anak. Cerdas logis matematis itu ada 6 anak. Kemudian cerdas musikal ada 1 anak. Kemudian untuk gaya belajarnya, untuk gaya belajar visual, auditorial, kinestetik masing-masing visual 10, auditorial 11, dan kinestetik 10. Baik, next. Lanjut ke refleksi. Di refleksi ini saya memberikan 3 pertanyaan bagaimana pada saat melakukan asesmen. Apakah ada manfaat bagi murid? Apakah sebutkan manfaat yang didapat? Itu secara lisan saya minta untuk anak-anak merefleksikan kegiatan aktivitas tadi. Next Bu, ini kegiatannya. Kemudian untuk penjelasan urgensi, untuk penjelasannya saya menjelaskan 4 hal di sini. Urgensi assessment, pengertian intelijensi dan kecerdasan, kemudian macam-macam kecerdasan majemuk dan macam-macam gaya belajar saya terangkan ke anak. Kemudian lanjut ke aplikasinya. Untuk penerapan yang sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu untuk aplikasinya adalah saya ada di sini ada 3 pilihan sebenarnya, tapi saya memilih ke cita-cita dan pilihan kegiatan yang menunjang. Itu misalnya ekstrakurikuler. Kira-kira ekstrakurikulernya sesuai dengan kecerdasanmu apa? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini bisa dipakai, digunakan untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler atau cita-cita ke depan. Seperti itu untuk kegiatan saya di jurus yang pertama. Next Bu. Nah ini pemberian aplikasinya ketika proses pemberian rencana karir. Next Bu, ada yang ini mengisi ini rencana karir masa depan. Ya, rencana karir masa depan dan cita-cita. Ini contoh untuk aplikasi yang tadi diisi oleh siswa. Pertama adalah mencentang dulu cerdasnya masuk ke kecerdasan apa, kemudian rencana karir masa depan apa atau ekstrakurikulernya apa, kemudian yang berikutnya dengan mencentang lagi kemudian cita-citanya apa, seperti itu. Oke, terima kasih. Itu untuk jurus yang pertama. Lanjut ke jurus yang kedua. Baik Bapak Ibu, untuk berbagi praktik baik jurus yang kedua dari 7 jurus BK Hebat, yaitu kelola emosi. Next Bu, pelaksanaan saya tanggal 14 Oktober di kelas 8C hari Selasa, jam terakhir, dengan tujuan membantu murid untuk mengelola emosi dan stres akademik. Karena di kelas 8C itu saya memilih itu karena di depan saya baik, di belakang ternyata emosinya menggebu-gebu. Jadinya makanya saya memilih kelas saya. Dengan mereka ngomongnya emosi itu marah, padahal tidak. Ada marah, ada sedih, ada takut. Akhirnya anak bisa menyebutkan. Membuat yang pertama adalah papan emosi dulu. Membuat papan emosi, kemudian cuaca emosi, kemudian ini yang tertampil di sini adalah roda pilihan aksi. Bagaimana anak ketika ada emosi, misalnya di situ ditulis adalah senang.
ketika senang mereka menampilkan apa, euforianya seperti apa. Ada macam-macam, ada yang mereka memotong, karena saya minta untuk mengambil kertas, memotong kertas, lalu itu ada yang memilih mengaji. Saya juga kaget, loh ada yang ngaji, udah seneng ngaji toh, iya bu gitu. Saya juga kaget, di situ ada yang motong ngaji atau karena memang hanya ada ngaji di gambar itu yang tersedia di yang dicari ada ngaji atau gimana, tapi anak itu memilih untuk mengaji. Bahkan ada yang ketika senang dia lebih memilih untuk menggunakan HP-nya untuk foto-foto, fotografi karena HP-nya dilalah bagus untuk fotografi, bahkan katanya mengikuti ajang lomba fotografi juga dia mampu untuk bersaing. Next Bu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mengelola masih mengelola emosi dengan roda pilihan. Itu memilih ketika dia sedih apa yang dia lakukan. Di situ di prosesnya merespon bagaimana memilih salah satu emosi kemudian merespon atas emosi yang keluar. Di situ emosinya yang keluar adalah yang dipilih oleh anak-anak adalah sedih. Seperti itu. Lah ini hasil kerja dari kelas bernuansa sel 8C. Ada macam-macam emosi, kemudian papan cuaca emosi, roda pilihan, dan ada pilihan aksi. Mereka memilih seperti apa. Terima kasih. Itu dari kami berdua. Mohon maaf saya tadi selama dari awal hingga akhir tutur kata kami mungkin ada yang kurang berkenan. Mohon maaf dan terima kasih karena sudah mau bergabung di sini membantu kami dalam menyelesaikan tugas. Seperti itu, saya akan kembalikan ke Terima kasih pada Bu Vero dan Bu Puji yang telah menyampaikan praktik baik yang telah dilakukan tugas di SMP Negeri 27 Semarang. Bapak Ibu guru hebat, untuk acara selanjutnya berikan kesempatan untuk bertanya. Satu termin saja, satu soal, satu pertanyaan kepada narasumber. Dipersilakan. Monggo Bapak Ibu, Bu R. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesempatan pada pagi hari ini. Izinkan saya bertanya. Saya mau menanyakan 7 jurus apa untuk murid saya sendiri. Jadi kasusnya itu anaknya itu kalau maju tiba-tiba dredeg, pusing, sakit. Kalau gugup, pusing, keringetan, sakit, sesak nafas. Nah, saya sendiri sebagai wali kelas itu bingung. Kalau ditanya jawabannya sakit, panas, pusing, flu, batuk, tapi tidak ada indikasi penyakit tersebut. Nah, apakah ini masuk, secara psikologisnya atau bagaimana? Kenapa setiap pelajaran itu mungkin dari Bapak Ibu guru mata pelajaran yang lain ketika disuruh maju tiba-tiba keringat dingin. Nah, itu saya minta jawaban dari narasumber dari 7 jurus BK hebat untuk menangani anak tersebut. Terima kasih. Terima kasih pada Bu R yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin kami semua juga yang mengajar di kelas tersebut akan mengalami hal yang sama, gitu. Saya tidak ngajarnya tadi melihat sendiri anaknya seperti gitu. Terus monggo Vero dan Bu Puji silakan menjawab. ya. Ibu
Sebenarnya itu memang benar kata Bu Vero bahwa itu kasuistik ya, tidak bisa kita pakai jurus apa gitu, tidak bisa, memang itu kasuistik sekali karena perlu dikaji banyak. Dan di sini memang untuk yang jurus keempat itu cocok sekali karena di situ ada konseling realita, bagaimana anak diajak untuk menatap realita ya, realita yang ada itu bagaimana, dan itu memang untuk hal ini adalah kewenangan dari BK. Jadi mohon bisa dikonsultasikan ke guru BK yang mengampu di kelas 8H seperti itu. Matur suwun mungkin. Terima kasih untuk jawabannya Bu Vero dan Bu Muji. Bapak Ibu yang berbahagia, acara sharing praktik baik pada siang hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita implementasikan dan dapat kita manfaatkan untuk kegiatan sehari-hari. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.